yang pasti tentu ada di penerbitan izin, apakah itu nanti di kabupaten atau juga di provinsi. Nanti boleh saya izin tanyakan Pak semuanya. Saya pikir secara total itu belum ada di kita semuanya. Ya, dengan kata lain Anda tidak punya izin, tidak mempunyai data, gitu loh. Ya, dia jawab aja, saya tidak punya data secara detail karena tidak pernah mengikuti perkembangan. Di pasal 1, menetapkan narasumber utama Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai berikut. 1. Saudara Arif Patrick Rahmat. 2. Saudara Franky Osman Wijaya. 3. Saudara Martias. 4. Saudara Martua Sitorus. Martua Sitorus Pak Wilmar loh. 5. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Ya, ada 5 ini. Jadi ini surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jadi Pak Franky Osman Wijaya itu kalau tidak salah Sinarmas ya Pak ya. Terus Pak Martua Sitorus itu kalau tidak salah Wilmar Pak ya. Gama Group Pak. Hah? Gama Group. Jadi Frank si Martua itu sekarang sudah dijual Pak itu anunya. Oh iya, oke. Saham-saham dia di Wilmar. Yang satu Pak Arif Patrick Rahmat. Itu Triputra. Triputra, kayaknya anaknya Pak Teddy Rahmat nih. Betul, kayaknya. TP Rahmat. TP Rahmat, betul ya Pak ya? Betul. Oh, nggak salah, saya punya data berarti. Nah. Ya, sesuai usulan teman-teman saya setuju. Kalau Dewan Pengarah itu hadir di dalam sini, kita mau lihat otaknya itu miring atau masih lurus. Yang dia bicarakan kita bisa tangkap. Sebelum itu, saya bingung juga, kemarin sudah saya jelaskan dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian, dalam rapat dengan Menteri Pertanian, tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis. Apakah di BPPDKS ada jaringan sampai ke bawah untuk memberikan informasi, input, segala macam? Nah ini saya juga bingung kemarin. Saya dalam kesimpulan apa saya putuskan selambat-lambatnya 2 bulan semenjak rapat dengar pendapat, keputusan Menteri Perihal tidak ikut rekomtek lagi harus dicabut. Itu jelas, jadi tetap harus dilibatkan. Satu hal yang membuat saya bingung, kok punya hak yang besar sekali, hak yang sangat besar sekali untuk kepentingan petani sawit, kok dilepaskan? Saya nggak tahu belajarnya dari mana ini Dirjen Perkebunan maupun Sekjennya ini. Sedangkan Sekjen Kementan itu bekas Dirjen Perkebunan. Harusnya kan memberikan masukan bahwa ini penting. Karena yang nama Kementerian Pertanian itu sampai level bawah ada. Kalau BPDPKS yakin tidak ada. Jadi gunakanlah perpanjangan tangan Kementan ini untuk ketemu rakyat. Itu. Demikian pengetahuan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen Perkebunan dan Saudara Direktur Utama BPDPKS untuk menyampaikan penjelasan secara rinci terkait hal tersebut di atas. Kami persilakan Saudara Dirjen Perkebunan. Berikutnya, baik, izin Pak Ketua kami teruskan. Ini informasi terkait dengan tutupan kelapa sawit kita. Bapak Ibu semua, nah ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu semua, kenapa target 180.000 per tahun itu hampir tidak pernah kita dapatkan Bapak. Ya, apakah Anda punya data secara detail? Ya kan, berapa luas perkebunan milik swasta, berapa luas perkebunan milik masyarakat, dari milik masyarakat tersebut, berapa luas yang legal dan ilegal. Termasuk juga perusahaan besar yang legal dan ilegal. Saya bis izin Ketua, bisa interaksi langsung, dijawab Saudara Dirjen. Izin Pak Ketua, Ibu Ketua, jadi secara detail, karena izin ini diterbitkan dari daerah yang tentu yang penerbit izin, jadi secara total tidak di kita semuanya, tapi pasti kita bisa koordinasikan dengan instansi lain Pak. Jadi artinya dari perizinan perkebunan yang kalau kita dari kita nanti pasti ada semua di kita Pak Ketua.
Jadi yang data 5 hektar misalnya itu yang tadi yang kecil misalnya 5 hektar ada di sana, itu yang pasti tentu ada di penerbitan izin, apakah itu nanti di kabupaten atau juga di provinsi. Nanti boleh saya izin tanyakan Pak semuanya. Saya pikir secara total itu belum ada di kita semuanya. Ya, dengan kata lain Anda tidak punya izin, tidak mempunyai data, gitu loh. Ya, dia jawab aja, saya tidak punya data secara detail karena tidak Coba. pernah mengikuti perkembangan. Yang kedua, kira-kira nih, itu pengusaha-pengusaha yang perkebunan kelapa sawit besar itu kan minta izinnya kan ke Dirjen Perkebunan toh? Ada nggak? Itu boleh dibantu teman-teman ya. Jadi artinya gini Pak, penerbitan izin itu kan ada di daerah Pak. Penerbitan izinnya Pak, itu ada di pemerintah daerah. Termasuk izin perkebunan besar. Bukankah harusnya ada izin dari Dirjen Perkebunan? Silakan Pak Ses. Mohon izin Bu Pimpinan, Pak Ketua yang kami hormati, Bapak Ibu anggota yang kami hormati, Pak Dirjen dan Pak Dirut BPD PKS. Terkait perizinan kami sampaikan bahwa itu tergantung lokasinya Pak Ketua. Kalau dia di dalam satu kabupaten itu oleh Pak Bupati, kemudian kalau dia lintas kabupaten. Saya paham kalau dua kabupaten itu kewenangan gubernur. Siap. Yang saya tanyakan tadi, perizinan swasta besar itu bagaimana mekanismenya? Sama Pak, jadi tergantung misalnya dia di satu kabupaten ya tetap ke Pak Bupati Pak, tergantung lokasinya itu Pak Ketua. Tadi Saudara Dirjen mengatakan ada rekomendasi dari Dirjen Perkebunan, betul begitu? Tadi Anda dengar nggak ada yang ngomong? Iya Pak. Yang Anda bilang nggak ada kan? Tergantung lokasinya Pak. Kalau dia misalnya dia PMA misalnya juga itu dari pusat Pak. Demikian Pak sebenarnya. Maksudnya saya nggak jelas, jelaskan sekali lagi. Saya kurang paham. Jadi kalau dia dalam satu kabupaten itu oleh Pak Bupati, kemudian lintas kabupaten oleh Pak Gubernur, kalau dia lintas provinsi itu baru oleh pusat Pak Ketua. Kemudian yang sifatnya PMA itu oleh pusat, begitu Pak. Oke, saya bicara PMA. Ada satu perusahaan PMA di Kalimantan Tengah, namanya grupnya Genting Island. Ada nggak rekomendasi dari Anda? Coba, saya mau tahu. Ya. Ada nggak rekomendasi? Kalau yang spesifik per nama nanti kami cek lagi Pak Ketua karena itu kan harus dicek betul ya Pak. Oke lah, nggak usah Genting, PT Best lah, PMA lah. Seharusnya ada Pak, karena Ada. kalau dari izin yang sifatnya PMA itu harus ada dari pusat Pak, dari Dirjen Perkebunan Pak. Oh jadi gini teman-teman nih, Sestit mengatakan ada rekomendasi. Saya agak bingung juga. Sedangkan perusahaan itu maling tanah kehutanan untuk dijadikan kebun legal. Ya, di sana juga dibilangnya yang sebelah juga membohongi data bahwa itu masih kawasan hutan, belum dilepas kata sekjennya. Tapi waktu saya tanyakan ke pejabat yang lain, sudah dilepaskan. Ini negara makin kacau kalau data aja kagak punya. Jadi kalau ditanya, baik Dirjen Perkebunan maupun Menteri Pertanian, berapa luas perkebunan kelapa sawit besar, berapa luas perkebunan kelapa sawit rakyat, pasti akan dijawab. Kurang lebih untuk swasta besar ada 400.000 hektar. Perkebunan sawit rakyat kecil kurang lebih ada 80.000 hektar. Kalau kamu nggak percaya, kamu ukur sendiri. Itu aja Ketua, Pimpinan. Terima kasih. Badan Komite Pengarah ya. Nah,
Itu pengarah ya. Ada 8 menteri, ada 3 pengusaha Pak ya. Boleh saja langsung. Iya, Bu, minta tolong Bu, saya. Jadi komite pengarah Pak, itu anggotanya hanya 8 menteri tadi. Terus ada 3 pengusaha itu Itu narasumber namanya. Narasumber. narasumber. Iya, jadi ya artinya narasumber Pak. Iya, narasumber. Artinya dia tidak hanya narasumber. Iya, iya, iya. Dia tidak ini saya sebut bukan anggota komite pengarah Pak ya, tapi saya hanya menyampaikan saja. Artinya mereka itu hanya diperlukan sebetulnya kalau diperlukan informasi-informasi terkait dengan industri persawitan. Baik. Gitu. Ya. Narasumbernya itu tetap tidak Sebentar, saya berganti-ganti. tanya. Ya. Saya boleh nyelah. Kalau ke LHK masuk di situ nggak? Menteri LHK? Tidak masuk. Nggak. Tidak masuk. Tidak. Narasumbernya itu terus 3 itu. Ya, yang saya di PDPKS 3 itu terus ya. Ya, Saya Pak Soehardi menambahkan, itu Silakan. pengertiannya itu Pak Edi, narasumber terhadap apa? Dia sebagai apa sehingga dia diminta sebagai narasumber 3 pengusaha ini? narasumber dari komite pengarah Pak. Jadi komite pengarah memerlukan informasi-informasi terkait dengan masalah industri sawit, itu ada narasumber. Ya. Saya tambahkan Pak, di dalamnya ada juga dari petani Pak, dari Apkasindo. Jadi pengusaha dan 1 dari Apkasindo. Sekjen Apkasindo itu sebagai narasumber juga. Wilmar di dalam ya, termasuk ya. Wilmar tidak ada Pak. Siapa Bu? Wilmar tidak ada. Saya tambahkan aja. Jadi soal narasumber utama ini itu berdasarkan keputusan Menteri nomor 134 tahun 2020. Saya punya suratnya nih Pak. Menko Perekonomian. Sebut namanya Pak, saya lupa namanya itu pasti. Sebentar. Ini ada suratnya, ini ada di sini. Itu nama-namanya itu di pasal 1 menetapkan narasumber utama Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai berikut. 1. Saudara Arif Patrik Rahmat. 2. Saudara Franky Osman Wijaya. 3. Saudara Martias. 4. Saudara Martua Sitorus. Martua Sitorus Pak, Wilmar loh. 5. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Ya, ada 5 ini. Jadi ini surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jadi Pak Franky Osman Wijaya itu kalau tidak salah Sinarmas ya Pak ya. Terus Pak Martua Sitorus itu kalau tidak salah Wilmar Pak ya. Gama Group Pak. Hah? Gama Group. Jadi Frank si Martua itu sekarang sudah dijual Pak itu anunya. Oh iya, oke. Saham-saham dia di Wilmar. Yang satu Pak Arif Patrik Rahmat. Itu Triputra. Triputra, kayaknya anaknya Pak Teddy Rahmat nih Betul, kayaknya. TP Rahmat. TP Rahmat, betul ya Pak ya? Betul. Oh, nggak salah, saya punya data berarti. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman Komisi 4 yang saya hormati, Pak Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan juga Pak Dirut BPDPKS. Pak Dirut, panja ini ada karena berangkat dari peduli dan prihatin terhadap komitmen besar negara kita untuk melakukan peremajaan dan pengembangan sawit rakyat. Kita ingin melihat, mengevaluasi sejauh mana komitmen itu betul-betul dijalankan, Pak. Tujuan pembentukan BPDPKS ini tadi Bapak sendiri menyebutkan meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat, Pak. Terus terang Pak, kalau saya lihat yang pertama dari soal desain kelembagaan BPDPKS dan distribusi subsidi, saya bisa menyimpulkan Pak bahwa kelembagaan BPDPKS ini sangat cenderung berpihak kepada konglomerat besar dan tidak peduli kepada pekebun rakyat, Pak. Apa buktinya? 5 tahun mulai dari 2016 sampai 2021 misalnya, Pak, subsidi untuk peremajaan sawit rakyat itu cuma 6,59 triliun. Hanya 5%, Pak. Sementara subsidi buat biodiesel itu sampai 85%, Pak. Apakah ini fair? Apakah ini adil? Apakah ini proporsional?
Lalu dasar perhitungannya seperti apa? Kalau saya kembali menyimpulkan, dasar perhitungannya tidak ada. Kalau lihat struktur organisasi BPD PKS di komite pengarah, Pak, ini semuanya menteri urusannya di hilir, Pak. Sementara kalau bicara soal peremajaan sawit, itu urusannya di Kementerian Hulu. Jadi keberpihakannya ini pasti sangat kecil, Pak. Boro-boro mau soal sarana dan prasarana, kemitraan, kelembagaan petani. Dibelikan, Pak. Walaupun penjelasan Bapak semua itu keren, Pak. Tapi cuma textbook, Pak. Cuma tekstual, kontekstualnya tidak, Pak. Kenapa? Ya keberpihakan anggarannya Nah, mereka ini yang harus kita ajak diskusi. Tetapi saya juga bingung, tadi sempat disinggung soal keberadaan narasumber utama dalam komite pengarah, dan ini sifat tetap. Kepmen 134 2020. Saya buka-buka beberapa nama, 3 nama setidaknya itu menguasai sekitar 1 juta hektar lahan sawit. Jadi kalau dipikir, Pak, BPD PKS ini mengalami konflik of interest yang akut. Jadi hari ini saya pesimis juga kalau mau bicara bahwa BPD PKS ini peduli kepada sektor hulu. Kenapa? Ya yang duduk di dalamnya model kayak begini. Saya mau minta, Pak, tolong diberikan kepada kami, Pak, data, Pak, besaran pungutan dari setiap perusahaan tadi, Pak. Setiap tahun tuh dia kasih berapa pungutannya. Lalu yang disubsidi oleh BPD PKS kepada mereka itu berapa besar, Pak? Jangan sampai nanti orang ngomong, Pak, ini legalisasi perampokan. Jangan sampai loh, Pak. Karena memang faktanya terlihat seperti ini. 5 tahun realisasi PSR hanya 232.537 hektar. Tadi sempat disinggung-singgung soal pentingnya KLHK. Lalu ada yang bilang, ya KLHK karena tidak di lahan hutan. Loh, legalitas lahan khususnya yang terkait dengan kawasan hutan kan ada. Belum lagi tumpang tindih dan segala macam. Belum lagi kalau bicara aspek sustainabilitasnya. Ada pertimbangan ekologinya di sana. Kenapa KLHK tidak ikut di dalamnya? Faktanya banyak lahan sawit yang ada di hutan. Dan yang kedua, ada kepentingan keberlanjutannya. Ada dimensi ekologisnya yang harus dipertimbangkan di sana, Pak. Jadi menurut saya, ya memang mau tidak mau nih Dewan Pengarah ini harus kita hadirkan, Pak. Yang berikut, ya terus terang kalau mau ujungnya, Pak, menurut saya kita utak-atik lagi keberpihakan anggaran ini, Pak. Ya kalau bisa komitmen untuk membangun sarana dan prasarana itu prosentasenya dibesarkan. Kemitraan itu prosentasenya dinaikkan. Harus ada afirmasi kepada kelembagaan petani atau pekebun rakyat ini, Pak. Kalau tidak, posisi tawarnya akan lemah. Dia tidak ikut menentukan arah dan orientasi serta kebijakan BPD PKS. Padahal bicara peremajaan dan pengembangan sawit rakyat, itu adalah bicara mereka, Pak. Nah, tapi kalau mereka hal-hal ini tidak diangkat, ya ini kita hanya akan bohong-bohongan aja. Yang berikut saya mau tanya soal Sukovindo, Pak. Proses pencairan dana program PSR ini melalui PT Suko. Tetapi kami bicara berdiskusi dengan sejumlah pihak ya yang mereka mengeluh juga, Pak, soal persyaratan-persyaratan. Ada 5 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 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 tahun,
mengatakan Sukovindo itu hanya ada di provinsi, di ibu kota provinsi. Sehingga kemudian Sukovindo inilah yang dipilih. Sedikit lagi yang terakhir soal kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada perkebunan. Itu yang kami catat itu ada 2 yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu pembangunan modal dalam negeri, maka izinnya itu bisa provinsi dan dari Kementerian Pertanian. Sedangkan ada juga kebun yang dibangun dengan Nah, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mempercepat proses PSR ini ada kesan belum sepenuhnya optimal, Pak. Ya, ada beberapa hal, maka mungkin yang perlu dioptimalkan itu adalah sosialisasi yang lebih gencar, Pak. Menyangkut aturan main, menyangkut peraturan dan seterusnya. Melakukan pendataan kebun sawit rakyat, kalau bisa by name by address, sehingga tidak salah sasaran. Lalu aspek legalitas sawit rakyat ini juga perlu diperbaiki dan diperhatikan. Dan tentu memberikan pendampingan yang lebih intensif, terutama bagi petani yang sudah mendapatkan dana peremajaan ini. Tapi terus terang, cerita BPD PKS ini, Pak Dirut, sebagai anak negeri, saya menangis, Pak Dirut. Kok bisa uang rakyat kasih lagi ke orang kaya begitu loh, Pak Dirut. Terima kasih. Sama-sama, ya. Itu ada nuansa pesimistis yang sangat mendalam dari Kakak Ansi ini. Tapi hadir mudah-mudahan meskipun kita juga tidak bisa menjawab secara pasti ya. Panja ini bisa menjawab apa tidak. Iya, makanya jangan pesimis Kakak. Silakan Pak Edward. Ini, silakan. Baik, selamat sore Ibu Pimpinan beserta anggota Komisi 4 yang masih semangat ya. Walaupun puasa, saya sudah makan karena saya tidak puasa. Dari energi sudah tambah, jangan khawatir. Bertempur sampai titik darah penghabisan. Jadi Pak Dirut, Pak Dirjen, semua saja yang hadir, yang saya hormati. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, Pak Dirjen, saya paham. Tapi hati saya juga hancur. Jadi yang saya pahami, kok bisa ya terjadi ya, ambil uang dari rakyat, petani kecil, lantas dikasih ke orang kaya. Ini rumus kimia atau rumus apa ini sebenarnya? Jadi hidup ini ada hal-hal yang tidak masuk akal. Kita berpikir secara akal sehat tidak masuk. Tapi itulah kenyataan. Jadi tolonglah apa yang dipungut dari rakyat, kalau bisa sebesar-besarnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Ini kita omong bukan, kita berbicara bukan berbicara kerja lagi. Himbauan moral ini, etika. Jadi kalau orang sudah tidak punya etika ini, kita ngomong sampai mulut terabek di telinga juga dia tidak dengar. Ini kita hanya emosi terus ngomong ini. Jadi ini bukan salah Pak Dirut, bukan salah Pak Dirjen, kita semua tidak salah. Yang salah yang tadi bilang Dewan Pengarah, dia keahliannya apa sih, dia mau arahkan apa? Dia hanya berbicara, hanya melihat di level atas, tapi di level bawah dia tidak merasakan betapa susahnya masyarakat petani yang hidup di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau mereka tidak mau tanam kelapa sawit lagi, apanya yang kita mau dapat lagi? Jadi bantuan-bantuan yang tadi komposisinya coba kita berpikir secara akal sehat. Sebesar-besarnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau memang dana yang dipungut dari petani kecil itu, kalau tidak mau dikembalikan ke itu, ya buat semacam bantuan yang lain, arahnya tetap kepada petani. Ya sesuai usulan teman-teman, saya setuju. Kalau Dewan Pengarah itu hadir di dalam sini, kita mau lihat otaknya itu miring atau masih lurus. Yang dia bicarakan kita bisa tangkap.
Dia duduk sebagai dewan pengarah itu apa kepentingannya dia? Jangan dia hanya mendulukan kepentingannya dia, sedangkan kepentingan rakyat yang berjuta-juta rakyat itu tidak didahulukan. Ini berkedok membantu pemerintah, tapi menyengsarakan rakyat kecil. Pemerintah ini siapa sih sebenarnya? Yang punya negara ini siapa sebenarnya? Kan rakyat yang berdaulat. Tapi malah rakyat yang menjadi sasaran kemiskinan dan kesusahan. Jadi kami sampai membentuk panja ini berawal dari keprihatinan. Kasihan rakyat kecil ini. Kami dipilih oleh rakyat. Kalau bapak-bapak kan tidak dipilih oleh rakyat. Jadi masa bodoh aja. Yang penting bagiannya terima, titik. Kalau kami tidak bisa. Kalau kami tidak berpihak pada rakyat, ya 5 tahun lagi sayonara dong. Jadi ini saya mengungkapkan ini dari suara hati yang paling dalam. Saya tidak mau karang-karang, Pak. Dan saya siap setiap saat apabila rakyat membutuhkan bantuan, walaupun tidak pun saya tetap siap. Karena semuanya ini kembali lagi kepada rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu prinsipnya kami anggota DPR. Jadi mungkin secara teknis, saya kira undang-undangnya sudah membicarakan semua. Kita bolak-balik 5%, 10%, berapa persen juga tetap tidak akan menyelesaikan ini masalah. Kalau orang-orang yang pengambil kebijakan itu memang tidak berniat baik, itu tidak akan dan. Jadi semua yang disodorkan kepada kami juga sudah tulis bolak-balik guys. Saya bilang tintanya sudah mau habis ini. Jadi Pak Dirut, mohon maaf kalau saya menyampaikan agak vulgar. Tapi saya tidak suka berbicara teknis, karena teknis itu sebenarnya sederhana. Tapi kebijakan yang ruwet. Teknis itu masyarakat dia tanam sudah, jalan rusak, BPD, PKS silakan kamu servis karena ada dananya. Kalau ada pupuk ya silakan kasih, dia istilahnya dia eksekutor di lapangan. Tapi kita yang mengambil kebijakan ini kadang-kadang tidak menggunakan nurani. Hanya melihat di atas tapi di bawah kan tidak lihat. Ya seperti memang orang biasanya nggak suka dengar berbicara hal-hal etika, hal-hal moral. Tapi ini kuncinya manusia hidup ini ada di moral dan etika. Kalau kita, biar kau bisa buat pesawat naik ke ruang angkasa sana, tapi kalau moralnya tidak betul, perang dunia, kayak Uni Soviet dan Ukraina. Perang dunia sekarang, mau perang dunia sudah. Jadi, ya marilah kita sama-sama ya, Pak Dirut, Pak Dirjen, semua, kita pikirkan baik-baik untuk rakyat, sehingga ke depan juga mereka boleh menikmati. Hari ini kita duduk di DPR, jas, segala macam, tapi kesian. Karena mereka kita duduk di sini. Jadi kita harus punya tekad yang mulia. Kalau kita hanya mengandalkan otak, percuma. Otaknya kena stroke, habis lu punya otak semua. Jadi berbuatlah selalu kebaikan. Akhir kata Bu Ketua mungkin hanya itu saja yang saya lebih senang itu berbicara yang etika dan moral, karena orang punya etika baik, moral yang baik, dia akan punya jiwa, perbuatan, semua akan baik. Tapi kalau dia hanya mengandalkan kepintaran, kekuasaan, akan berakhir juga. Kira-kira begitu maknanya yang saya sampaikan. Jadi kita kembalikan saja sesuai aturan, kita perjuangkan supaya porsi daripada masyarakat kecil itu diperbesar supaya mereka juga boleh menikmati kesejahteraan yang sekarang kita nikmati hari ini juga. Terima kasih banyak, selamat siang.